Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hasil analisis putusan perkara nomor 5 garis miring KPPU strip 1 garis miring 2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan atau pasal 19 huruf A Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kurung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebelum kami memaparkan materi yang ingin kami sampaikan, sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Hainung Mimin Prihatna dengan NIM A11-190028, Isma Indriani NIM A11-190054, dan saya sendiri, Senafal Abada, dengan NIM A11190132, dan Brian Numanul dengan NIM A11190124. Baik, langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama. Nah, ini adalah peta permasalahan atau sengketa yang terjadi di dalam kasus dugaan monopoli yang terjadi. Terlapor 1 ada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, terlapor 2 ada PT Asuransi Jiwa Beringin Life, dan terlapor 3 ada PT Hexa Eka Life. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Brian. Oke, objek perkara ini adalah perjanjian dan kegiatan terkait produk perbankan kredit pemilikan rumah KPR PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Beringin Life dan PT Hexa Vika Life. Mengenai terkait dengan dugaan pelanggaran masih dibacakan Mas Brian. Dugaan pelanggaran terlapor diduga melanggar pasal 15 ayat 2 dan pasal 19 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dikutip sebagai berikut. Pasal 15 ayat 2, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan ataupun jasa tertentu harus bersedia memberi barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Pasal 19 huruf A, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Baik, selanjutnya silakan bacakan oleh Mbak Risma. Baik, gambaran umum permasalahan. Produk kredit pemilikan rumah atau KPR adalah salah satu produk perbankan yang mempersyaratkan adanya asuransi jiwa. Debitur KPR terlapor 1 yang akan membeli atau mendapatkan fasilitas KPR dari terlapor 1 wajib menggunakan produk asuransi jiwa yang disediakan atau dipasok oleh konsorsium terlapor 2 dan terlapor 3 yang diwakili oleh terlapor 2. Pembentukan konsorsium atau koasuransi bukan dilakukan atas inisiatif terlapor 2 maupun terlapor 3, melainkan atas inisiatif dan atau rekomendasi oleh Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat terlapor 1, di mana konsorsium terlapor 2 dan terlapor 3 dibentuk untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai rekanan terlapor 1. Lanjutan, Mbak. Perilaku menghambat yang dilakukan
secara bersama-sama oleh terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 adalah tindakan terlapor 1 yang memberikan kekuasaan dan perlakuan khusus terhadap terlapor 2 dan terlapor 3 dalam proses seleksi rekanan asuransi jiwa produk KPR terlapor 1. Tindakan terlapor 1 dalam menetapkan terms and conditions antara lain terkait dengan tarif premi, free cover limit, dan mekanisme pembayaran klaim yang mengacu pada dan dapat dipenuhi oleh terlapor 2 dan terlapor 3, tetapi sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial terlapor 2 dan terlapor 3, dan tidak visible. Telah menciptakan hambatan masuk ke pasar, atau barriers to entry, bagi para pelaku usaha potensial lain yang ingin masuk ke pasar bersangkutan. Nah, ini ada inti putusan dari kasus yang dibahas teman-teman di atas. Saya bacakan. Poin pertama menyatakan bahwa terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 15 ayat 2 dan pasal 19 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Poin yang kedua, menetapkan pembatalan perjanjian-perjanjian yang memuat persyaratan kewajiban debitur KPR BRI hanya menggunakan asuransi jiwa konsorsium terlapor 2 dan terlapor 3. Poin yang ketiga, memerintahkan kepada terlapor 1 untuk menghentikan kegiatan yang menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Dan yang terakhir, memerintahkan terlapor 1 untuk membayar denda sebesar 25 miliar, terlapor 2 membayar denda sebesar 19 miliar, terlapor 3 membayar denda sebesar 13 miliar. Demikianlah pemaparan materi yang kami sampaikan. Selanjutnya kami akan melakukan diskusi. Sistem diskusi kami di sini ada pihak pro dan pihak kontra, begitu pula juga ada panelis untuk mendeskripsikan poin-poin yang disampaikan nanti antara pihak pro dan pihak kontra. Baik, langsung saja, silakan diawali dari pihak pro, Mbak Ainung. Oke, sebentar. Benar ya. Kalau menurut saya, PT BRI tidak melakukan pembukaan tender untuk pemilihan perusahaan asuransi terkait KPR, tapi justru membentuk satu konsorium, yakni Beringin dan Hexa Life. Konsorium merupakan suatu kesepakatan bersama subjek hukum untuk melakukan suatu pembiayaan atau melakukan suatu pekerjaan bersama-sama dengan porsi pekerjaan yang sudah disesuaikan, ditentukan dalam perjanjian. Sudah dijelaskan jika kita melihat kondisi antara ketika perusahaan tersebut dan melihat konstruksi dalam pasal 15 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika pelaku usaha yakni PT BRI, PT Beringin Life, dan Hexa Life tersebut menghalangi masuknya pelaku usaha lain secara lebih luas dengan dilakukannya perjanjian tertutup. Baik, pihak kontra langsung saja ditanggapi. Baik, saya tentu ingin menyoroti terkait peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 garing PJOK 05 garing 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi. Menjelaskan tentang diperbolehkannya melakukan kerjasama atas perusahaan asuransi dengan bank umum dalam hal pembagian risiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Hal inilah yang membuat kegelisahan bagi saya. Apakah keputusan KPPU sudah tepat dalam kasus perjanjian tertutup antara PT BRI, Beringin, dan Hexa Life? Apakah ada benturan aturan antara Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan OJK, dan Peraturan KPPU Pasal 15 tentang perjanjian tertutup terkait kasus ini? Selain itu, apa peranan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan OJK berkaitan dengan kasus ini, serta dampak apa yang ditimbulkan dari perjanjian antara BRI, Beringin Life, dan Hexa Life di masyarakat maupun dalam dunia persaingan usaha di Indonesia?
tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian besar yang ditanggung konsumen pada level distribusi dan kemungkinan terjadinya hambatan besar bagi pengusaha baru untuk masuk pasar. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian tertutup kemungkinan juga memiliki akibat positif. Jadi begitu, Mbak. Ya, langsung mau ditanggapi, Mbak Ainu dari pihak Pro, monggo. Iya, Mas, benar ya. Kalau menurutnya tadi itu, menurut saya ini cenderung tidak relevan. Memberikan pendapat dalam kasus ini, akibat positif apa yang bisa didapatkan dalam perjanjian tertutup ini. Pada konteks perjanjian tertutup itu sendiri, umumnya pelaku usaha bersedia menerima persaingan antar produk yang bersaing yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda pada pasar yang sama, atau interbrand competition yang ketat, tapi kemudian secara sangat kuat mengendalikan persaingan antar distributor. Dengan demikian, melalui perjanjian tertutup, pelaku usaha dapat secara negatif memanfaatkan peluang besar yang dimilikinya dan diperboleh dari perjanjian tertutup tersebut untuk mengurangi persaingan usaha yang sehat, dan selanjutnya menunggu iklim usaha. Sebagai akibatnya, pelaku usaha lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tertutup dapat mengalami kesulitan mengakses pasar. Hal ini menjadikan perjanjian tertutup potensial melanggar ketentuan pasal 25 ayat 1 huruf A dan pasal 25 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut saya begitu sih, Mas. Oke, baik. Dari pihak kontra, apakah masih ingin menanggapi? Ya, masih. Justru karena saya menggunakan pandangan yang luas, bukan berarti Anda bisa menjustik relevansi pandangan saya dalam melaksanakan ketentuan pasal 15 tentang perjanjian tertutup dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain dari undang-undang tersebut maupun tidak perlukan penafsiran yang tidak kaku atau ketentuan pasal 15 tersebut. Untuk membantu komisi dalam menafsirkan ketentuan pasal 15 tersebut secara tidak kaku, melakukan adanya pedoman pelaksanaan pasal 15 dan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi benturan antara ketentuan pasal tersebut dengan pasal-pasal lainnya yang terkait. Pedoman ini juga penting untuk tujuan pembuktian terjadinya pelanggaran pasal 15. Cukup. Gimana pihak Pro? Apakah masih ingin menyanggah dari pernyataan pihak kontra? Silakan. Mungkin dari yang lain, Mas, barangkali ada, Mbak Risma. Mungkin Setelah mengamati diskusi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berseberangan, saya dapat menyimpulkan bahwa satu, harus ada reformulasi dan atau penyelarasan makna antar regulasi mengenai aturan dalam penggunaan asuransi juga antara Bank Indonesia, OJK maupun KPPU. Sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memaknai dan atau penerapan kegiatan di Indonesia yang kemudian dapat merugikan masyarakat serta persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Selanjutnya, KPPU sebaliknya lebih jeli dalam melihat bukti-bukti yang ada untuk memutuskan suatu perkara. Selain itu, KPPU sebaiknya juga mengkaji dengan baik regulasi yang secara khusus mengatur kegiatan regulasi di Indonesia. Itu poin-poin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu ya di sela-sela apa itu namanya pendapat pro dan kontra, tentunya saya juga menghadirkan tadi narasumber lain untuk mengambil poin-poin yang dibahas oleh pihak pro ataupun kontra. Saya lanjutkan saja, mungkin pihak pro ada yang masih ingin disampaikan.
atau pihak kontra? Masih Mas, dari pihak pro ya. Ya, silahkan. Tadi berkaitan dengan pembuktian pelanggaran kasus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kan sudah terbukti dengan adanya perjanjian KPR BRI yang dibuat antara terlapor satu selaku pelaku usaha dengan debitur KPR BRI pelaku pihak lain. Perjanjian KPR BRI tersebut terbukti memuat persyaratan bahwa debitur KPR BRI pelaku pihak yang menerima jasa tertentu diwajibkan membeli jasa lain, yaitu dengan membayar premi untuk asuransi jiwa dari konsorsium terlapor 2 dan terlapor 3 selaku pelaku usaha pemasok. Kegiatan yang dilakukan terlapor 1 bersama-sama dengan terlapor 2 dan terlapor 3 menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa pemasaran asuransi jiwa kredit yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kegiatan yang dilakukan oleh terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 tersebut juga menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain. Dengan pelanggaran lain dalam kasus ini juga masuk dalam pasal 19 huruf A dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terbukti karena terlapor 1 melakukan kegiatan bancassurance bersama dengan pelaku usaha lain yaitu terlapor 1 dan terlapor 3 yang menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI di seluruh Indonesia. Menurut saya begitu, Mas. Baik, terima kasih. Pihak kontra apakah masih ingin menanggapi terkait dengan argumentasi dari pihak pro? Iya, saya masih ingin Silahkan, menanggapi. silahkan Mas. Perlu saya jelaskan terkait dengan yang saudara sampaikan. PT BRI menunjuk PT Beringin Lift dan Nexa Lift tersebut sebagai perusahaan rekan dalam pelaksanaan pemberian KPR disebabkan karena pada saat pembukaan tender perusahaan asuransi, kedua, perusahaan tersebutlah yang paling memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan oleh BRI sebagai perusahaan pemberi kredit. BRI telah membuka kesempatan bagi perusahaan asuransi jiwa, diantaranya yang mengikuti adalah Beringin Lift, Eka Lift, Afris Relief, Petra, dan Allian Lift. Setelah melakukan seleksi dalam pertimbangan, akhirnya Beringin Lift dan Eka Lift yang memenangkan tender tersebut, dikarenakan kedua perusahaan tersebutlah yang paling memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BRI. Jadi jelas di sini tidak ada upaya untuk menghalangi para pelaku usaha lain untuk ikut terjun dalam pelaksanaan pemberian KPR. Gimana pihak pro? Apakah ya masih ingin ada yang disampaikan? Masih, Mas. Silakan. Tetapi kan jika dikaitkan dengan aturan bancassurance, kan jelas BRI belum memenuhi ketentuan sesuai surat edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP 2010 yang mengharuskan bank menawarkan produk asuransi paling kurang 3 perusahaan mitra yang ditawarkan kepada nasabah. Begitu, Mas, menurut saya. Bagaimana pihak kontra? Baik. Maka dari itu, hal inilah yang kemudian berbenturan dengan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 15 seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Dan saya pikir ketika perusahaan tersebut yaitu BRI, Beringin Lift, dan Nexa Eka Lift dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan KPPU dalam persidangan. Cukup. Bagaimana pihak pro? Apakah sudah cukup dengan argumentasinya atau pendapatnya? Cukup, Mas, menurut saya. Oke, baik. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapannya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tuh ini aku live ya.